Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri menyatakan bahwa ijazah sarjana Presiden ke-7 RI Joko Widodo asli. Pernyataan ini dikeluarkan usai hasil penyelidikan tim Pusat Laboratorium Forensik Polri. Barreskrim Polri telah selesai melaksanakan uji laboratorium forensik terhadap ijazah yang diadukan palsu oleh Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA Egy Sujana. Brigjen Pol Johan Dani Raharjo Puro mengungkapkan penyidik melakukan uji lab for ijazah dengan melakukan pengecekan dari bahan kertas, pengaman kertas, bahan cetak, tinta tulisan tangan, sampai cap stempel dan tinta tanda tangan dari dekan, rektor juga diperiksa, pemirsa. Ya, penyidik melakukan uji lapor dengan dokumen yang sudah diterima dari SMA 6 Surakarta hingga Fakultas Kehutanan UGM. Dari pengujian tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana Kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010. Sebelumnya pada 20 Mei lalu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri terkait kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu. Jokowi enggan menunjukkan ijazah aslinya dan akan memperlihatkannya saat di pengadilan. Joko Widodo didampingi kuasa hukumnya mendatangi gedung Barreskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu. Jokowi mengaku dicecar 22 pertanyaan oleh penyidik. Jokowi mengambil kembali ijazahnya yang pekan lalu diserahkan keluarganya ke penyidik untuk diperiksa. Namun Jokowi enggan menunjukkan ijazah aslinya dan hanya akan memperlihatkannya saat di pengadilan. Atas aduan dari masyarakat kepada Barreskrim dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Barreskrim dan sudah saya ambil. Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat mahasiswa saya di sekitar itu. Adapun pemeriksaan Jokowi di Barreskrim merupakan tindak lanjut atas aduan yang dilayangkan sejumlah pihak yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan keterangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo juga sempat menyatakan sedih jika tudingan ijazah palsu masuk ke persidangan. Saya itu sebetulnya sedih. Kalau proses hukum mengenai ijazah
ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya, saya rasa. Ya, pemirsa, 5 orang terlapor kasus ijazah Jokowi mendatangi kantor Komnas HAM Jakarta. Kedatangan para terlapor ke Komnas HAM untuk mengadukan adanya dugaan kriminalisasi. Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon Sianipar, Rizal Fadilah, dan Kurnia, mereka mengadu ke Komnas HAM pada Rabu kemarin. Bersama tim kuasa hukumnya, para terlapor kasus ijazah Jokowi ini mengadukan adanya dugaan kriminalisasi yang dilakukan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Roy Suryo dan keempat terlapor lain menilai bahwa pelaporan mereka dalam kasus ijazah Jokowi ini merupakan bentuk kriminalisasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Yang kami rasakan adalah adanya perlakuan tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM dan insya Allah. Ya, kita tinggalkan dulu soal ijazah, pemirsa. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Dirut PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto sebagai tersangka korupsi pemberian kredit kepada PT Sritex. Selain Iwan Setiawan Lukminto, Kejaksaan Agung juga menetapkan 2 tersangka lain dari pihak bank pemerintah, yaitu Bank BJB dan Bank DKI Jakarta. Kejaksaan Agung menetapkan 3 orang sebagai tersangka korupsi dalam pemberian kredit PT Sritex. Pertama adalah Diki Syahbandinata, selaku Direktur Utama PT Sritex tahun 2005 hingga 2022. Kedua adalah Zainuddin Mapa, selaku Direktur Utama Bank DKI tahun 2020. Dan ketiga adalah Iwan Setiawan Lukminto, selaku Pimpinan Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar menyebut ada aturan yang dilanggar dalam pemberian kredit Bank BJB dan Bank DKI Jakarta kepada PT Sritex. Kredit dengan besaran ratusan miliar itu akhirnya bermasalah hingga membuat kerugian negara mencapai 600 miliar rupiah. 3 orang tersebut sebagai tersangka karena ditemukan alat bukti yang cukup telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten serta PT Bank DKI Jakarta kepada PT Srijeki Isman Tbk. Penetapan tersebut berdasarkan untuk ISL, yaitu penetapan nomor 35 tanggal 21 Mei 2025. Untuk tersangka DS berdasarkan penetapan nomor 36 tanggal 21 Mei 2025. Dan untuk tersangka YM berdasarkan penetapan nomor 37 tanggal 21 Mei 2025. Kejaksaan Agung mengatakan meski Sritex adalah perusahaan swasta, namun dugaan korupsi tetap diusut lantaran pemberian kredit diberikan oleh bank berplat merah. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex sebagai salah satu produsen tekstil terbesar di Indonesia dinyatakan pailit hingga akhirnya resmi menutup operasionalnya 1 Maret 2025 lalu. Akibatnya pemirsa, 8.400 karyawan Sritex terkena pemutusan hubungan kerja. Kondisi pailit yang dinyatakan Pengadilan Niaga Semarang kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex menyebabkan penutupan resmi operasionalnya per 1 Maret 2025. 8.400 karyawan terkena PHK.
Laporan keuangan Sritex Desember 2020 dinyatakan memiliki utang 17,1 triliun rupiah, sementara total aset hanya 26,9 triliun rupiah. Padahal Sritex harus menghidupi lebih dari 17.000 karyawannya. Kemudian PT Indo Barta Rayon menggugat Sritex sejak 2 Desember 2024 karena dinilai lalai memenuhi kewajiban membayar utang ke kreditur. Pada 26 Februari 2025, tim kurator resmi mengeluarkan keputusan Sritex PHK karyawannya. Para pekerja menerima surat PHK sebagai syarat pencairan hak-hak mereka, termasuk jaminan hari tua dan jaminan kehilangan pekerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Para karyawan telah mengisi formulir PHK untuk mempercepat pencairan hak mereka. Pemutusan hubungan kerja ini membuat ribuan karyawan Sritex yang sudah bertahun-tahun bekerja berduka dan kehilangan pekerjaan. Momen haru terjadi saat penutupan Sritex, di mana Direktur Utama Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, menangis dan menyampaikan kata-kata terakhir ke karyawannya. Suasana haru ini sempat viral di media sosial. Kejaksaan Agung menemukan kejanggalan dalam pemberian kredit kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk atau PT Sritex, di mana PT Sritex tidak memenuhi syarat menerima kredit sebesar ratusan miliar rupiah. Apalagi belakangan ditemukan fakta kredit yang didapat PT Sritex tidak sesuai peruntukannya. Kasus korupsi dalam pemberian kredit kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk atau PT Sritex memperpanjang daftar skandal kredit yang merugikan negara. Kejagung telah menetapkan 3 tersangka dalam skandal ini, yaitu Iwan Setiawan Lukminto selaku Direktur Utama PT Sritex tahun 2005 hingga 2022. Zainuddin Mapa selaku Direktur Utama Bank DKI tahun 2020, dan Diki Syahbandinata selaku Pimpinan Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB. Selain itu, Kejagung juga telah memeriksa beberapa orang saksi dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru lagi nantinya. Kejaksaan Agung menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan PT Sritex tahun 2021 yang melaporkan kerugian hingga 15,66 triliun rupiah. Padahal di 2020 Sritex masih mencatatkan keuntungan 1,24 triliun rupiah. Pada Oktober 2024, tagihan utang yang belum dilunasi Sritex mencapai 3,5 triliun rupiah. Namun itu baru utang dari bank milik negara seperti Bank Jateng, Bank BJB, Bank DKI, dan juga gabungan bank milik negara lainnya. Dalam penyelidikan ditemukan fakta, PT Sritex ternyata tidak memenuhi syarat menerima kredit ratusan miliar karena memiliki resiko gagal bayar. Parahnya lagi, kredit yang diterima PT Sritex seharusnya sebagai modal kerja, malah digunakan untuk bayar utang dan membeli aset non-produktif alias tidak sesuai peruntukan kreditnya. Bahwa pada saat ISL selaku Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk mendapatkan dana dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Banten, dan PT Bank DKI Jakarta, terdapat fakta hukum bahwa dana tersebut tidak dipergunakan sebagaimana tujuan dari pemberian kredit, yaitu untuk modal kerja, tetapi disalahgunakan untuk membayar hutang dan membeli aset non-produktif sehingga tidak sesuai dengan peruntukan yang seharusnya. Kredit yang diberikan Bank BJB dan Bank DKI Jakarta saat ini statusnya macet dan aset perusahaan tidak bisa dieksekusi untuk menutupi utang. Apalagi kini Sritex sudah dinyatakan pailit. Kerugian negara yang timbul dalam kasus ini mencapai 692 miliar rupiah. Penangkapan Direktur Utama Sritex ditanggapi beragam oleh mantan karyawan PT Sritex. Pemirsa, mereka berharap penangkapan Setiawan Lukminto tidak mempengaruhi pemberian pesangon kepada seluruh mantan karyawan. Mantan karyawan PT Sri Rejeki Isman atau Sritex, Karwi Mardianto, mengaku terkejut Direktur Utama PT Sritex, Setiawan Lukminto, ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung saat ini tengah mengusut dugaan korupsi terkait pemberian kredit bank kepada perusahaan tekstil PT Sritex. Karwi mengaku tidak takut jika penangkapan Direktur Utama PT Sritex ini berpengaruh kepada pemberian hak pesangon kepada seluruh eks-karyawan. Menurut saya pribadi sebagai eks-karyawan, status kita kan sudah di PHK. Apapun yang terjadi sama hidup, saya yakin kemudian hak kami mengenai pesangon tetap cair ya. Masalahnya kita kan statusnya sudah PHK, otomatis kan hak kami tetap akan diberikan, harusnya seperti itu.
Di mata mantan karyawan, sosok Iwan Setiawan Lukminto merupakan seseorang yang tegas namun mempedulikan nasib karyawan. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Kalim Mahfur, iNews melaporkan. Wamenakar Immanuel Ebenezer meminta Sritex tetap membayar pesangon menyusul penangkapan di Rut Sritex Iwan Setiawan Lukminto. Noel memastikan pembayaran hak-hak eks buruh PT Sritex harus terus berjalan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan meminta manajemen atau pihak terkait PT Sri Rejeki Isman Sritex untuk tidak abai dalam membayar pesangon dan hak-hak mantan pekerjanya. Hal ini menyusul penangkapan Direktur Utama PT Sritex periode 2005-2022 Iwan Setiawan Lukminto terkait kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank pada PT Sritex oleh Jampitsus Kejagung. Noel memastikan terkait pelelangan aset perusahaan, perekrutan kembali mantan pekerja, hingga pembayaran hak-hak eks buruh PT Sritex harus terus berjalan. Tanggung jawab itu tetap harus dibebani kepada manajemen yang lama, ya nggak bisa enggak. Kemarin kan kita juga menegosiasikan soal itu, soal pesangon. Pak Menteri saya coba membangun komunikasi lewat saya untuk menyampaikan hak-hak dan kewajiban perusahaan terkait pesangon. Nah itu saya sampaikan langsung ke Iwan dan Wawan. Tapi yang pasti siapapun punya tanggung jawab terhadap kewajiban yang harus dibayarkan ke buruh ya. Tapi kita akan tetap mengawal terkait kewajiban-kewajiban yang belum terpenuhi terhadap kawan-kawan buruh Sritex. Itu entah kurator, ini kan persoalan teknis aja nih mereka nih gitu. Kan nanti kalau menurut kurator, kalaupun kita memberi ya harus laku dulu nih, harus ada duitnya dulu. Ya kan rasional alasannya gitu. Alasannya rasional menurut saya. Gitu, bagaimana kita mau bayar kalau seandainya ini juga belum terjual, asetnya belum terjual. Itu alasan yang rasional gitu. Tapi pasti dibayar pesangon sama THR yang ya harus dong. Itu kan hak kawan-kawan buruh. Sebelumnya, Kejaksaan Agung sudah memeriksa 55 saksi dan menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam pemberian kredit pada PT Sritex. Salah satunya Direktur Utama PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto. Kejaksaan Agung juga menggeledah rumah dan apartemen 3 tersangka kasus Sritex. Dari penggeledahan tersebut, Kejagung menyita total 15 barang bukti berupa barang elektronik dan dokumen. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Berikutnya kita ke informasi sidang lanjutan atas terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto digelar hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta. Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan mantan Kadep PDIP Saiful Bahri sebagai saksi. Jaksa memanggil Saiful Bahri dalam sidang perkara dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR RI Harun Masiku serta perintangan penyidikan. Saiful Bahri merupakan salah satu tokoh kunci dalam kasus suap Harun Masiku untuk menjadi anggota DPR melalui proses PAW pada 2020. Saiful berperan sebagai perantara suap dari Harun Masiku kepada anggota KPU Wahyu Setiawan yang saat itu menjabat sebagai komisioner KPU. Ada hubungan darah atau keluarga? Selain Saiful, JPU juga akan memanggil saksi lain yakni Kepala Kepatuhan PT Valuta Inti Prima Carolina Wahyu dan istri dari Satpam Kantor PDIP Nilam Sahari. Dalam kesaksiannya, pemirsa, Saiful Bahri menyebut mendapatkan 400 juta rupiah untuk menyuap Wahyu Setiawan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Namun kesaksian Saiful Bahri tersebut disanggah oleh Hasto Kristianto. Rekan-rekan semuanya, jadi dari kesaksian saudara Saiful Bahri atas pertanyaan jaksa penuntut umum tadi menunjukkan proses daur ulang itu nyata. Mengapa? Karena yang dibacakan di dalam BAP yang menjadi panduan dari jaksa itu adalah suatu akrobat hukum, di mana keterangan-keterangan saksi yang di dalam BAPK, jadi BAPK itu pada tahap penyelidikan.
pada tanggal 8 Januari itu yang kemudian diangkat kembali. Padahal ketika saudara Arief penyidik KPK menjadi saksi, dia dengan jelas mengatakan fakta-fakta di dalam putusan yang kami tanyakan, putusan nomor 18 dan nomor 28. Nah, sehingga ketika BAPK itu kemudian dihidupkan kembali, di mana itu bertentangan dengan putusan yang ada di dalam nomor 18 dan 28, maka itulah yang kemudian terkesan bahwa di dalam informasi-informasi yang disampaikan itu sebagai suatu proses daur ulang dari awal kejadian pada tanggal 8 Januari tersebut. Dan di dalam BAPK tersebut yang dihidupkan kembali adalah fakta-fakta yang cenderung memberatkan saya. Maka disitulah terjadi suatu konflik of interest. Karena hal-hal yang lain itu tidak disebutkan. Misalnya bagaimana saudara Saiful Bahri terus-menerus oleh saudara Harun Masiku didesak. Bahkan yang bersangkutan mengatakan dengan cara apapun termasuk supporting dana. Itu tidak diangkat di dalam BAP yang bersumber dari BAPK tersebut. Maka saya katakan inilah suatu akrobat hukum. Pengadilan Negeri Sleman dijadwalkan menggelar sidang perdana kasus gugatan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan tergugat UGM. Diskusinya kami hadirkan saja pemirsa, tetaplah di Sindo Prime.